darah saya itu kan darah petani. Jadi saya tahu persis kondisi petani itu bagaimana. Tujuan saya adalah bermanfaat bagi umat, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paryoto. Kalau di komunitas kurma dikenal dengan Paryoto Jogja. Sekarang posisi saya di Dusun Karangasem, Kelurahan Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mulai membudidayakan kurma tahun 2016 awal. Adapun yang mendorong saya untuk membudidayakan kurma ini, karena saya melihat di sekeliling saya itu jarang sekali generasi muda yang mau bertani atau menjadi petani. Rata-rata kalau kita lihat sekarang itu yang mau terjun di sawah itu orang-orang yang usianya di atas 50 tahun. Generasi muda jarang sekali. Mereka lebih suka bekerja di pabrik. Memang dari segi penghasilan itu lebih menjanjikan. Itu bisa kita maklumi bahwa yang pertama bahwa pertanian kita itu kalau di lingkungan kita itu semakin sempit, sehingga istilahnya kalau kita bertani itu penghasilannya itu tidak cukup, bahkan malah sering tombok. Nah, dari situ saya mulai berpikir supaya bisa mendorong generasi muda kita itu untuk bertani. Salah satu contohnya yang saya lakukan ini adalah memberikan contoh bahwa petani itu tidak harus berpanas-panas, tidak harus berkotor-kotor, tapi bisa bertani dengan cara modern, tanaman yang tepat, dengan lahan yang sempit, bisa menghasilkan income yang cukup. Nah, salah satunya adalah menanam kurma. Dan alhamdulillah dari hasil uji coba saya, ternyata pohon kurma yang selama ini image kita kan hanya bisa tumbuh dengan baik di Jazirah Arab atau di tanah padang pasir. Kesannya kan gitu masyarakat. Tapi ternyata saya uji coba itu bahwa kurma itu bisa tumbuh dengan baik, bisa berbuah di sini dalam usia yang kurang dari 2 tahun. Bahkan pemeliharaannya tidak sulit, tidak rewel, artinya tidak banyak hamanya. Nah, nanti itu yang mendorong sampai sekarang saya berusaha membudidayakan kurma. Kurma itu memang dari segi bibitnya itu ada yang mahal, tapi ada juga yang ekonomis. Seperti saya membibitkan kurma ini dari biji. Sebetulnya kalau dari segi modal tidak terlalu banyak kurma itu, karena tanaman kurma itu tidak rewel, artinya seperti tanaman biasa. Tetapi memang untuk menanam kurma ini dibutuhkan orang-orang yang mempunyai jiwa pelopor, jiwa patriotik, berani mencoba, berani melangkah di depan. Jangan takut ambil risiko, semua tindakan itu mesti ada risikonya. Jadi menanam kurma itu kuncinya, yang pertama itu banyak matahari, yang kedua itu cukup umur, yang ketiga itu cukup nutrisi atau pupuk. Yang paling bagus adalah pupuk kandang. Pupuk kandang itu paling bagus. Pengalaman saya selama ini tidak ada yang bisa mengalahkan pupuk kandang. Itu secara teknis. Cara yang lain yaitu bahwa untuk menanam kurma itu memang harus istiqomah, istilahnya istiqomah, sabar, dan harus berani berjuang. Jadi kurma itu memang tanaman yang sangat kuat. Artinya tanaman ini tahan air, tahan dingin, dan tahan panas. Ibaratnya bawah pohon ditaruh es, di atas pohon dinyalakan api, itu tidak mati. Buktinya di kebun saya ini, dulu waktu saya nanam itu masih kecil, sekitar 50 cm itu. Kalau hujan di sini penuh air, jadi seperti danau itu, karena kebetulan lingkungannya kalau hujan itu sampai tenggelam itu, dan tidak mati. Nah, dan kalau kemarau itu juga ada, saya uji coba itu tidak saya air itu juga bisa bertahan. Tapi memang yang bagus, sebagaimana manusia, sebagaimana makhluk Tuhan itu memang harus kita cukupi matahari, cukup minum, ya airnya itu minum, dan dikasih makanan otomatis. Itu
pupuk. Hamanya memang ada, tapi itu kan seiring dengan berjalannya waktu, itu kan bisa kita pecahkan. Kita sering diskusi atau bertanya-tanya misalnya dengan pekebun kelapa sawit, kan sama, jadi satu keluarga. Hamanya yang paling rawan itu adalah wawung atau kumbang tanduk, tapi sudah bisa kita atasi, kita cegah dengan pestisida atau obat tanaman itu kita semprot, alhamdulillah sudah aman. Jadi itu cukup 2 bulan sekali atau 1,5 bulan sekali, atau kalau pas musim penghujan itu 1 bulan sekali. Itu alhamdulillah sudah aman, sekarang sudah banyak yang serang itu. Untuk pemupukan pupuk kandang itu cukup 1 tahun 2 kali pupuk kandang. Kalau pupuk lainnya bisa kita menyesuaikan, misalnya pas musim berbunga itu kan biasanya bulan Agustus sampai November lah itu. Nah, ini bulan Juni ini mulai kita pupuk untuk mengejar bulan Agustus, September, Oktober, November. Itu biasanya musim bunga, itu biar bisa berbuah di musim itu. Jadi di sini kan ada pralon ya, kan banyak yang mengeluh ke saya. Lah saya mau nanam di masjid bukan tanah tapi konblok, terus cara pemupukannya gimana? Ini salah satu solusi bahwa pralon kita tanam sekitar 30 cm, ada melingkar pralon persegi. Jaraknya kira-kira 1 meter dari pohon. Nah, itu solusi untuk memberikan pupuk nantinya. Jadi kita beri pupuk cair. Kalau misalnya bukan pupuk cair, kita encerkan dengan tanah, lalu kita tuang di pralon, kan nanti pupuknya sudah melingkar gini. Kalau pupuk kandang kan kalau di depan masjid kan nggak mungkin. Kalau misalnya pupuk kandang karena bau, nah, itu solusinya kan pupuk cair itu. Dulu waktu saya uji coba itu ada sekitar 10 jenis kurma yang saya kembangkan di sini atau yang saya budidayakan di sini. Tapi seiring waktu dengan uji coba itu kan ada beberapa kurma yang perawatannya mudah, tumbuh dengan baik, dengan gampang, tidak diserang hama, artinya meskipun diserang itu wajar, dan cepat berbuah. Itu saya mengerucut sekarang ke 3 jenis yang paling banyak itu, yaitu jenis Ajwa atau kurma Nabi, terus kurma Kaelwan atau Mr. Kolakwan, itu terkenal itu dari Thailand, terus Barhi. Barhi itu dikenal pekebun kurma seluruh dunia karena berbagai kelebihannya, diantaranya produksinya paling tinggi, gampang berbuah, dan buahnya waktu muda sudah manis. Jadi warna kuning itu sudah manis, itu kelebihan Barhi. Jadi 3 jenis itu yang saya perbanyak. Lainnya juga masih ada tapi tidak banyak. Di kebun saya itu ada yang mulai berbuah umur 1,5 tahun atau 18 bulan. Dihitung dari kecambah, bukan dihitung dari nanamnya. Kalau dari nanamnya ada yang 6 bulan ditanam mulai berbuah itu ada. Tapi saya ngitungnya dari kecambah, dari semainya. Itu. Jadi ada yang 18 bulan. Tapi ada juga yang 2 tahun ada yang 22 bulan ada yang 2 tahun 9 bulan ada. Jadi pohonnya nanti buahnya itu sudah banyak. Jadi kurma itu banyak sekali khasiatnya. Itu salah satu contohnya itu kurma muda. Kurma muda kan selama ini bisa dibuat untuk program kehamilan. Bahkan ada beberapa yang kesini minta pohon kurma itu untuk obat. Contohnya di pohon saya yang sedang berbuah itu biasanya nggak sampai matang sudah habis karena banyak tamu yang ngersake untuk program hamil tiap hari itu, terus ada yang untuk obat dan sebagainya. Dan kebetulan yang saya kembangkan itu yang buahnya sudah manis waktu mudanya, buah mudanya, jadi sudah pada dicicipi dimakan. Itu biasanya nggak sampai kering, itu sudah habis. Seperti kurma Barhi itu kalau di Indonesia jarang sekali atau bahkan mungkin tidak ada yang menjual kurma Barhi itu yang kering itu. Biasanya yang dijual yang muda-muda itu, yang ini sudah habis. Jadi yang kering sulit cari di Indonesia itu. Bahkan mungkin saya selama ini belum pernah menemukan. Prospek kedepannya kalau kita lihat dari segi penghasilan, sekarang itu kan Indonesia itu kan masih pengimpor kurma nomor 2 terbesar. Bertonton, bahkan beberapa kontainer pun habis biasanya. Nah, dari situ kan bisa kita lihat bahwa kebutuhan
buah kurma di negeri ini kan banyak sekali gitu. Dan dari segi penghasilan sekarang itu untuk sampai sekarang itu buah kurma muda itu kalau panenan Indonesia itu harganya cukup mahal, sekitar 250.000 1 kilonya. Nah, ibaratnya kalau kita punya satu pohon, misalnya tidak usah banyak-banyak, satu pohon menghasilkan 1 kuintal misalnya. Untuk kurma yang umurnya sudah di atas 7 tahun atau sekitar 15 tahun. Bisa kita hitung, dan itu masih menjadi rebutan. Kepada saudara-saudara kita petani yang mungkin ingin belajar menanam kurma atau ingin membutuhkan bibit kurma, silahkan datang di kebun saya, yaitu alamatnya di Dusun Karangasem, Kelurahan Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tepatnya di selatan Bandara Adi Sucipto sekitar 80 meter. Jadi gampang nyarinya, selatan Adi Sucipto 800 meter, kira 800 meter dari Bandara Adi Sucipto. Atau kontak ke saya dulu dengan nomor 081 2254 5633. Terima kasih atas perhatiannya menonton YouTube ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.